Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabin alim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala
fil kitabil karim wa lam yazal qailan adima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalul hajja fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulillahil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, Hatib buat bersiat kepada kita sekalian dan kepada diri sendiri untuk marilah senantiasa kita selalu berusaha meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan semua kewajiban dan perintah Allah sesuai yang diejawantahkan Rasulullah, serta menjauhi diri kita dari segala yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saat ini kita berada di sebuah bulan Zulqa'dah, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di hari-hari ini dicintai dan dimuliakan Allah. Dan Jumat hari ini adalah Jumat 8 Zulqa'dah 1445 Hijriah, dan merupakan sebuah bulan yang dimuliakan Allah. Sejak Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, semua itu dipersiapkan untuk pelaksanaan haji. Sebelum kita menuju ke tanah suci, kita sucikan diri kita, membakar semua dosa di bulan Ramadan. Di bulan Syawal kita tingkatkan sesuai dengan nama Syawal, meningkatkan amal ibadah kita di bulan Syawal. Dan di bulan Zulqa'dah persiapan haji dengan segala macam kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pada pekan yang lalu, hari Sabtu, Kloter 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 memasuki tempat di mana mereka disterilkan sebelum berangkat haji. Ada sedikit gangguan penerbangan pada Kloter 5, yaitu pesawat yang ditumpangi Garuda Airlines terbakar sayapnya. Alhamdulillah atas petunjuk Allah dan doa kita semua, termasuk doa yang dalam perjalanannya. Karena bimbingan doa dalam perjalanan banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, sampai akhirnya doa itu mengatakan, sesungguhnya innaka, sesungguhnya Allah itu sahabatku dalam perjalanan, dan aku minta perlindunganmu dalam perjalananku dan mereka yang aku tinggalkan. Doa itu diterima, diberikan petunjuk kepada pilot memutar pesawatnya. Memang sengaja terbang agak rendah, tentu dengan catatan kalau toh harus jatuh tidak terlalu tinggi, sampai orang-orang yang ada di Taman Riyadh sempat melihat bagaimana pesawat tersebut salah satu bahagiannya yang ada dilalap api. Alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada stres,
dan diganti pesawatnya dan mereka tiba dengan selamat di tanah suci di Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan pertengahan tahun yaitu bulan Rajab merupakan bulan haram sesuai dengan At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna indatasyuhuri indallah ithna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah yang ditetapkan Allah pada ketetapannya yauma khalaqas samawati wal ardi, yaitu penciptaan langit dan bumi. Dibentuklah 12 bulan setiap tahunnya. Minha arba'atun hurum, dan padanya ada 4 bulan yang diharamkan Allah, yang dimuliakan Allah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian masuk tahun berikut bulan Muharram, dan pertengahan tahun berikut yaitu bulan Rajab. Nah, oleh karena itu dalam persiapan haji, Hatib akan memberikan sekelumit beberapa hal yang ada kaitannya dengan haji. Haji itu adalah bulan istimewa, bulan disyariatkan haji, bulan dengan tata cara pelaksanaan yang sangat unik, tempatnya tertentu, kajian dan bagaimana syarat kita melakukannya tertentu, tawafnya bilangannya tertentu, sa'inya tertentu, lemparan untuk melontar jamrah tertentu, mabitnya tertentu, semuanya tertentu, dan tidak ada tempat yang lain selain yang ditentukan oleh Allah. Bahkan Madinah tidak ada sama sekali kaitannya dengan haji, kecuali kita ziarah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengenang bagaimana Rasulullah. Gerakan-gerakannya dilakukan bukan sehari, bukan sejam, tetapi berhari-hari. Namun ada satu keistimewaan haji, tidak ada satu pun bacaan wajib di dalam haji. Sekali lagi, tidak ada bacaan wajib dalam haji. Tidak seperti sholat, kita membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat, kita membaca yang lain dan sebagainya. Tetapi haji tidak ada. Niat tidak dibaca, tapi kita melakukannya di dalam diri kita sendiri. Karena itu dalam beberapa hal ya Allah memberikan kepada kita kekuatan kita untuk bagaimana haji itu dilaksanakan. Maka ada beberapa hal yang harus kami sampaikan, bahwa syarat seseorang itu haji adalah Islam. Tidak boleh haji yang bukan Islam. Yang kedua, dewasa. Syarat untuk anak-anak tidak diwajibkan. Tapi kalau ada yang memberangkatkan anak cucunya, itu tidak dilarang. Syarat yang ketiga adalah akil, yaitu berakal. Tidak wajib haji, tidak kena syarat wajib. Mereka yang gila, mereka yang koma, tidak syarat haji bagi mereka yang ingatannya maybe up, maybe down. Kadang ingat, kadang tidak. Syarat yang keempat adalah merdeka. Tidak ada kewajiban bagi kaum yang ditindas, atau dalam arti kata tidak wajib bagi orang-orang yang menjadi ata dalam bahasa Bugisnya. Dan syarat yang kelima, dan inilah yang sering kita sebut sebagai syarat yang indah, yaitu istita'ah. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan Allah akan mewajibkan haji bagi orang-orang ya menuju ke tanah suci, manistata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Istita'ah itu ada 5. Yang pertama istita'ah badaniyah, tidak berangkat haji mereka yang sakit-sakitan, karena 90% gerakan haji itu dilakukan dengan badaniyah atau dengan jasmani. Mulai kita manasik saja, kita duduk beberapa jam. Belum kita berangkat haji, di pesawat 9 jam kalau Indonesia. Kita tawaf
fisik, sa'i fisik, kita wukuf fisik, kita mabit fisik, kita melontar semuanya fisik. Karena itu istita'ah yang pertama adalah istita'ah badaniyah. Istita'ah yang kedua adalah istita'ah rohaniyah, yaitu kita berangkat bukan berdharma wisata, tapi kita berangkat karena kedekatan diri kita kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Istita'ah yang ketiga adalah istita'ah ilmiah. Kita berangkat haji bukan ikut-ikutan, tapi kita tahu apa makna tawaf, apa makna sya'i, apa makna kita mabit, apa makna kita wukuf, apa makna kita melontar. Itu ilmiahnya, dan inilah yang disebut manasik, diberikan kepada mereka ilmu tentang haji. Istita'ah yang keempat adalah amaniyah. Apa itu amaniyah? Aman keluarga yang kita tinggalkan, aman pekerjaan kita tinggalkan. Kita tidak aman kalau kita meminjam uang, karena kembali kita tidak aman. Apakah kita mampu membayarnya? Harus aman yang kita tinggal, aman selama di sana, dan aman segala sesuatu yang ada kaitannya dengan biaya haji. Dan istita'ah yang kelima adalah inilah yang sering disebut sebagai istita'ah oleh di kalangan awam, ya istita'ah maliyah, yaitu kemampuan membayar ya biaya naik haji. Dulu disebut ONH, ongkos naik haji, tapi sekarang disebut sebagai biaya untuk haji. Itulah menjadi syarat bagi mereka yang haji. Kemudian ada rukun haji. Rukun haji adalah wukuf di Arafah. Rukun haji adalah tawaf ifadah. Rukun haji adalah sa'i. Rukun haji adalah tahallul. Dan rukun haji yang kelima adalah tartibun. Tidak boleh kita tawaf ifadah sebelum wukuf, tidak boleh kita sa'i haji sebelum wukuf. Kalau sa'i umroh itu lain persoalan, itu adalah masuk dalam tamattu. Makanya rukun kita lakukan ada 4, dan yang kelima adalah tertib. Kemudian wajib haji adalah berangkat dari tanah air, mungkin di atas pesawat yang gelombang 2, gelombang 1 tidak, memakai pakaian ihram di pesawat. Kemudian mabit di Musdalifah wajib haji, mabit di Mina, melontar jamrah, kemudian tidak berbuat haram, dan yang terakhir wajib haji adalah tawaf wada. Mungkin ada yang bertanya, apa itu syarat? Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi sebagai Islam, balik dan sebagainya, itu tidak akan kena syarat untuk haji. Dan terpenuhi syarat yang kelima adalah istita'ah dengan 5 istita'ah yang kami sampaikan. Yang kedua, apa itu rukun? Adalah rangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan ibadah yang lain. Misalnya dam, ya denda, atau tidak dilakukan. Bagaimana? Tidak sah karena rukun kita tinggalkan. Bagaimana caranya supaya sah? Kita harus lakukan haji pada tahun-tahun yang akan datang. Itulah rukun. Kemudian wajib haji adalah rangkaian perbuatan yang dikerja, misalnya ihram, tawaf, ya, kemudian tahallul, mabit dan sebagainya. Apabila kita tidak kerjakan, boleh diganti dengan membayar dam, tergantung dari pelanggaran itu. Itulah makna daripada semua ada kemudahannya, tapi bukan kesulitan, tetapi adalah merupakan syarat tertentu. Sama dengan sholat, syarat tertentu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Puasa boleh, tapi bagi orang yang sakit dalam perjalanan, boleh tidak puasa. Syaratnya diganti dengan yang lain. Begitu juga yang lain-lain, itu memiliki kewajiban. Makanya mari kita tekuni dengan ilmu-ilmu daripada apa yang kita harus lakukan pada setiap aktivitas kita, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dan oleh karena itu Allah memberikan perintah melalui ayat surat Al-Hajj ayat 27, wa azzi fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin
ya'tina min kulli fajja amik. Artinya berserulah kalian kepada manusia untuk mengerjakan haji. Al-Hajj ayat 27, diwajibkan kita melaksanakan haji. Al-Baqarah ayat 189 juga menyebabkan kita haji. Al-Baqarah 197 ini yang paling sering kita dengar. Al-Hajju asharu ma'luma faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj ila akhir ayat. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan yang akan merintanginya kapan kalau mereka pergi haji. Demikianlah begitu banyaknya perintah haji di dalam Al-Quran. Ada banyak, antara lain yang kami sebutkan tadi, belum Ali Imran ayat 97, Al-Baqarah 196, Al-Baqarah 203 dan sebagainya, dan beberapa hadis yang menyampaikannya tentang haji ini. Mudah-mudahan kita yang belum haji, mari kita berdoa. Doanya sangat singkat. Allahumma rzuqni ziyaratan ilal haramain. Allahumma rzuqni ziyaratan ilal haramain. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku untuk mampu aku berziarah kepada Makkah dan Mukarramah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u la wa anzilu lalakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alimil halim al-wadudi al-ghafur al-jalilil karim wa manna bihi ala man syaa min ibadihi fahadahum ila jamilil akhlaq. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda wa la nadira wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala hadzal nabil karim Rasulullah Muhammadin ahsanan nasi khuluqan wa alamhum adaba wa ala alihi wa ashabihi wa lam tajamil ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma al-khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'inat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah a'izzatil islami wal muslimina fi aina makan. Allahumma ya Allah
a'izzatil islami wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzatil islami wal mujahidin fi Palestina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhirud du'a innahu innallah alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fashkuru li wa lakum wa la dzikrullahi akbar.